Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Viral para pemirsa, ada dua cewek yang joget-joget di kuburan, di makam ya. Yang mungkin diduga ini adalah makam orang tuanya. Ya, kita tahu sekarang fenomena aplikasi yang sedang dipakai di mana-mana, dan salah satunya situ ya eh, kental dengan nuansa musik yang jedak-jeduk dan joget atau tarian. Nah, bagaimana sebenarnya kita memandang bahwa ada dua anak mungkin ya, yang kemudian ada suaranya di situ ya, yang nggak punya bapak nih bos, senggol gitu ya. Nah, itu yang saya miris ketika melihat itu adalah bagaimana dua wanita ini adalah joget ya dengan lantunan apa namanya, suara di makam ya atau di kuburan. Nah, kita lihat dong sebenarnya bagaimana sih adab ya, adab tata cara sopan santun di kuburan, di makam atau ketika ziarah kubur ya. Nah, fenomena itu ya kalau kita lihat ya nggak punya bapak nih bos, senggol dong. Nah, itu yang kemudian joget-joget. Nah, ini sebenarnya ya kita juga tidak tahu apakah sebelumnya mereka membaca doa untuk orang tua, mudah-mudahan seperti itu. Tapi ketika ada video ini ya itu kita lihat ya bagaimana sebenarnya adab. Dalam kitab tafsir yaitu kitab tafsir As-Siraj Al-Munir, yaitu Sirajul Munir ya, ini dikatakan wayan bagi liman zaru al-kuburo an yata'addaba ya. Dan hendaknya bagi orang yang berziarah di kuburan ya, an yata'addaba, untuk mengadabkan diri, untuk berperilaku biadabiha, yaitu dengan adab-adab ya, ya ziarah kubur ya. Ya apa namanya, menghadirkan hatinya pada saat mendatangi kuburan ya. Tujuan datangnya itu bukan hanya sebatas berkeliling saja. Ya. Kenapa kalau berkeliling saja itu? Fa inna hadhil halah yusyarikuhu fiha al-bahaim. Yang mana kalau ya datang ke kuburan itu hanya sebatas keliling-keliling saja, muter-muter saja. Ini adalah perilaku bahaim, itu dari kata bahimah, yaitu binatang. Ya. Nah, di sini apalagi joget-joget gitu. Kalau kita datang ke kuburan tidak dengan hati kita, ya datang saja keliling-keliling kosong, ya nggak baca doa, enggak ngirimkan al-fatihah, enggak, ya nggak baca doa sebelum masuk pemakaman juga enggak, ya keliling-keliling saja, itu sama seperti binatang. Dikatakan dalam tafsir ini adalah sama seperti binatang. Apalagi kalau kita pakai analogi atau kias, apalagi joget-joget ya dengan musik ya yang jedak-jeduk. Nah, ini sangat lagi tidak baik ya. Ngono keliling saja sudah seperti binatang, apalagi joget-joget. Nah, di sini para pemirsa ya, penting sekali bagaimana kita beradab dalam Islam, diatur ketika kita ziarah kubur ya. Itu kita harus dengan adab yang baik, perilaku yang baik. Kita lanjutkan dulu bagaimana, sekalian kita bahas apa saja sih ya tujuan ziarah kubur. Tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keburukan hati, memberikan manfaat ya, pada mayit dengan membacakan di sisinya Al-Qur'an dan doa-doa. Dan juga ia menjauhi duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan tidak boleh. Nah, ini dalam video ini joget-joget yang bersandar gitu ya, bersandar di kuburan. Nah, yang ini kita lihat ya, jangan sampai terjadi ya. Maka kalau kita lihat langkah-langkahnya, ketika sampai di kuburan mayit yang ia kenal, maka ucapkan salam ya, dan datangilah dari arah wajah mayit itu ya, karena menziarahi kubur sama seperti berbicara dengan sewaktu masih hidup. Lalu orang yang berziarah merenungkan keadaan orang yang telah dikubur di bawah tanah ya, bagaimana keadaannya sekarang, yaitu di bawah tanah ya, terpisah dari keluarga serta orang-orang yang dicintainya. Dan di sini intinya adalah mengingat kematian ya, mengingat kematian ya. Maka hendaknya berziarah ya, tidak bertingkah laku sewenang-wenang ya,
Terlebih apabila makam yang dia ziarahi adalah orang-orang soleh, ya, semestinya penekanan dalam menjalankan adab saat berziarah ya harus dipegang secara kuat agar bisa mendapatkan berkah dalam ziarah yang dilakukannya. Nah, ini sini para pemirsa penting sekali kita memahami ya bagaimana cara tingkah laku kita ketika di ziarah atau ketika kita melakukan ziarah kubur ya di kuburan, di pemakaman. Jangan sampai kemudian kita kosong ya, karena yang di dalam kubur itu menunggu betul doa daripada anaknya, sanak keluarganya, daripada orang-orang yang lain. Ya sangat itu kalau didoakan itu ya dikirimi pahala bacaan Fatihah atau Al-Qur'an itu adalah menurut si mayit adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka pentingnya para pemirsa di sini ya kita betul-betul menghadirkan hati ya, menghadirkan hati bahwa ada efeknya setelah ziarah kubur itu. Bukan efeknya tuh hasilnya adalah video terus diupload di platform ya tertentu, tidak ya. Yang lebih utama adalah selepas kita ziarah kubur ya hati kita menjadi bersih kembali, kita punya perencanaan-perencanaan untuk memperbanyak bekal hidup di dunia ini. Kita mendoakan, mengingat kematian adalah salah satu nasihat yang terbaik, karena siapapun yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah, di sini pentingnya para pemirsa untuk selalu menghadirkan hati kita di dalam ziarah kubur. Bukan kemudian apa ya? Kalau kita lihat ya susah ketika ada hal-hal yang tentunya adalah kalau kita lihat ya hal-hal yang setidaknya kita anggap itu sesuatu yang remeh ya. Kalau kemudian keremehannya itu ya kita anggap malah paling cuma gini-gini aja kok, masa nggak boleh ya. Ini penting sekali ya, jangan sampai meremehkan, karena di dalam Islam sendiri ada salah satu yang kemudian salah satu adab tingkah laku yang harus dipahami ya. Jadi jangan sampai kemudian meremehkan hal yang kecil karena itu sudah diatur dalam Islam gitu loh ya. Nah, nah yang mengerikan adalah ketika kita menganggap suatu remeh sebuah perbuatan, padahal itu adalah salah satu yang justru besar ya, dianggap yang sangat tercela gitu ya. Jadi para pemirsa kita lihat bagaimana ketika joget-joget ya keliling saja itu sudah dianggap sebagai binatang, apalagi kalau joget-joget. Ini sangat betul kita jaga supaya tidak terjadi pada diri kita. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita saling menasihati dalam kebenaran. Para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita, menjadi bekal kita di hari kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.